Ya, kita tiba di segmen keempat pemirsa dalam program Bukan Perempuan Biasa. Masih bersama Kak Selvi, ya guru seni kita. Nah, Kak Selvi nih, lanjut tadi, gimana perspektifnya tentang pendidikan perempuan dari masa ke masa? Apa ini uh, udah dirasa puas nih, ya? Atau masih kurang, atau masih nggak adil, atau apa yang perlu dibenahi, Kak Selvi? Oke, jadi saya cerita dari pengalaman dulu ya. Jadi kalau terkait dengan pendidikan seorang perempuan itu, saya lihat memang harus dibentuk dari lingkungan keluarga dulu. Gitu. Jadi kita butuh seorang ibu yang betul-betul mengerti sebenarnya kebutuhan anak-anaknya itu seperti apa sih. Ya. Dan sebelum menjadi ibu tentunya dia juga harus paham sebenarnya kebutuhan menjadi seorang perempuan itu seperti apa sih. Nah, jadi pendidikan inilah yang menjadi bekal penting untuk seorang perempuan. Kayaknya Kak Selvi ini suka haru orangnya ya, Iya, haruan baperan. ya. Ya lanjut. Iya gitu, jadi pertama ya memang perempuan itu harus membekali diri dengan pendidikan. Nah, apakah itu ya mungkin bagi sebagian besar orang pendidikan itu harus ditempuh dengan yang formal, tapi Ya. menurut saya tidak harus seperti itu. SMA lanjut S1, S2, Iya, S3. S2, S3 dan lain-lainnya. Tapi menurut saya pribadi tidak hanya sekedar itu, karena di luar dari pendidikan formal, ya pendidikan non formal pun juga sangat luar biasa. Nah, terkait dengan masalah apakah ini sudah adil atau tidak, saya rasa ini tergantung dari perempuannya. Dia bisa memanfaatkan momen, mencari peluang seperti apa gitu. Karena kalau misalnya kita merasa bahwa ini tidak adil, ya sudah kita harus berjuang untuk membuat itu menjadi adil untuk kita sendiri. Berarti back to personnya lagi ya Kak Iya, ya? betul. Oke, seperti itu. Dan juga yang paling terpenting adalah peranan dari catur marga atau keluarga inti. Ya, Iya, seperti betul. apa kemudian si orang tua ini untuk memberikan treatment pendidikan kepada anak perempuannya seperti itu. Nah, kalau karir nih, gimana pendapatnya Kak Selvi? Apakah perempuan itu boleh karirnya lebih tinggi dari laki-laki, atau idealnya setara, atau nggak usah deh di bawahnya aja, nggak bisa sama laki-laki kayak gitu? Itu pendapatnya seperti apa tuh? Kalau saya sih bisa memaksimalkan diri. Nah, kalau memang kita bisa lebih, kenapa tidak? Gitu. Jadi tidak ada batasan untuk kita harus sejajar nih, atau misalnya harus di bawah. Kalau saya pribadi sih semaksimalnya kita. Kalau memang kita maksimalnya bisa di atasnya, ya di atasnya. Tapi kalau misalnya maksimalnya hanya di bawah, ya stuck di situ. Jadi tergantung dari kemampuan personalnya. Tergantung dari kemampuannya kita. Oke, kayak gitu. Nah, kalau pendapatnya Kak Selvi nih untuk perempuan-perempuan yang ternyata karirnya lebih tinggi dari si laki-laki. Si laki-laki yang dimaksud di sini ada 4, ya. Ayahnya, karirnya si perempuan ini lebih tinggi dari si laki-laki. Si laki-laki adalah ayahnya, lebih tinggi karirnya, suaminya, adik laki-lakinya atau kakak laki-lakinya. Kira-kira itu bisa menimbulkan risiko konflik gak sih? Dan kalau misalnya itu terjadi gap atau konflik yang lebih jauh, misal, itu apa kira-kira solusinya untuk perspektifnya Kak Selvi? Yang pertama itu masalah apakah bisa lebih. Kalau saya pribadi bisa. Nah, apakah itu bisa menimbulkan masalah? Tergantung dari fondasi kepribadian masing-masing. Kenapa? Karena kalau misalnya nih kita tidak paham sebenarnya kita ini perempuan itu sebenarnya seperti apa sih posisinya di lingkungan keluarga. Nah, ini yang agak biasanya menimbulkan sedikit gesekan nih dalam rumah tangga. Tapi kalau misalnya kembali lagi nih kita memaksimalkan karir kita, tapi tentunya diseimbangi dengan memaksimalkan kita sebagai ibu rumah tangga di rumah. Contoh kayak gini nih Kak, ya ini memang fakta ya, fakta walaupun kita tidak menggunakan data yang valid, tapi ini terjadi, ya. Misalnya seorang perempuan yang memiliki karir seperti HRD, kemudian seorang perempuan yang artis atau pengusaha atau owner yang istilahnya penghasilannya secara finansial jauh melebihi dari si laki-laki, apakah itu suaminya, apakah kakak laki-laki, adik laki-lakinya, dan sebagainya, itu akan lebih rentan. Seperti kalau artis gampang cerai, karena dipikirnya punya penghasilan yang bahkan lebih besar. Kemudian si anak
kemudian tiba-tiba jadi arogan, ya kan, seperti itu, jadi ke kakaknya, ke adiknya, atau tidak patuh lagi ke orang tuanya seperti bapak, karena dirasa bahwa punya power, punya penghasilan yang sangat luar biasa. Seperti itu maksud saya. Itu seperti apa sebaiknya itu bisa dikelola kayak gitu? Ya, itu kalau misalnya kita menganggap bahwa rezeki itu misalnya dari segi finansial saja nih, karena kita tidak melihat sebenarnya kemampuan dari orang di lingkungan kita itu apa sih. Mungkin kita merasa bahwa oh saya kemampuanku di sini nih di atas, tapi tanpa kita sadari teman-teman yang ada di lingkungan kita atau keluarga yang ada di lingkungan kita sebenarnya juga memiliki kemampuan yang lebih yang tentunya akan mendukung kita. Nah, jadi kalau misalnya kita mau meninggikan ego, saya rasa itu bukan solusi, tapi kita harus lebih belajar untuk melihat bahwa mungkin saat ini kita karirnya lagi di atas, tapi pasangan kita atau keluarga kita tentunya kita tidak bisa menjadi di atas kalau misalnya tidak ada dukungan dari bawah. Apa-apa yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya kita itu sebagai anak perempuan. Nah, kalau kita tidak diberikan kepercayaan atau tidak diberikan izin oleh ayah kita untuk berpendidikan atau keluar rumah, tentu ini tidak akan menjadi seperti ini. Nah, sama dengan misalnya peranan pasangan kita, mungkin ketika kita tidak diberikan izin atau tidak didukung, nah tentu juga kita tidak bisa memaksimalkan karir kita. Tapi kita tahan dulu ya, kita akan kembali usai jeda berikut ini.